Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang inovasi pendidikan. Bisa dilanjut? Nah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Bi Jumiati, Reni Nuraini, dan Muhammad Aska Idris. Adapun materi yang akan kami bawakan mengenai contoh-contoh penyelesaian matematika sebagai inovasi. Dengan isi handout ini terdiri dari pendahuluan, isi, dan juga penutup. Yang pertama ada pendahuluan. Innovation atau inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Menurut Everest M. Rogers, inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Nah, tujuan diadakannya inovasi ini pada umumnya untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Jadi proses inovasi ini bisa kita analogikan sebagai proses pemecahan masalah yang di dalamnya terkandung unsur kreativitas. Adapun pengertian dari inovasi pendidikan adalah usaha perubahan pendidikan tidak bisa berdiri sendiri, namun melibatkan semua unsur yang terkait di dalamnya, seperti inovatornya, penyelenggara inovasi seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Inovasi pembelajaran di bidang matematika merupakan penerapan suatu gagasan, proses, atau alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang baik dalam proses belajar mengajar matematika, sehingga terjadi perubahan perilaku. Isi yang pertama yang akan kita bahas mengenai contoh inovasi dalam bidang matematika berupa penyelesaian matematika. Yang pertama ada permainan tebak-tebakan buah manggis. Ini sebuah inovasi pembelajaran matematika dengan menggunakan etnomatematika. Permainan ini dapat digunakan untuk memahamkan konsep penjumlahan, yang sasarannya adalah siswa kelas 1 sekolah dasar. Konsep permainan ini didasarkan pada definisi penjumlahan. Secara umum, konsep penjumlahan kan dapat didefinisikan melalui hubungan antar himpunan. Jika kita diketahui himpunan A dengan A anggota dan himpunan B dengan B anggota, sedangkan A dan B ini merupakan himpunan yang saling lepas, atau A iris B ini bukan himpunan kosong, maka yang dimaksud dengan A ditambah B adalah banyaknya anggota A digabung dengan B. Sehingga A tambah B ini dapat kita notasikan sebagai N dikalikan A gabung B. Nah, penggambaran konsepnya ini kita sajikan sebagai berikut. Misalkan kita punya A-nya itu 6 atau jumlah NA-nya itu 6 dan B-nya itu jumlah B-nya itu 3. Maka NA gabung NB atau A gabung B itu sama dengan 6 tambah 3 dan hasilnya 9. Jadi berdasarkan definisi di atas, maka satu buah manggis ini dapat dianggap sebagai himpunan yang di dalamnya memuat anggota berupa isi dari buah manggis tersebut yang digambarkan pada gambar di samping. Contohnya, misalkan guru menyuruh siswa untuk mengambil 2 manggis. Lalu, siswa diminta untuk menghitung banyaknya kelopak manggis yang ada. Jika diambil 1 buah manggis dengan kelopak kulitnya itu sebanyak 5, kemudian diambil lagi 1 buah manggis dengan kelopak kulitnya sebanyak 5, maka siswa ini kan dapat diminta untuk menebak berapa banyak isi buah manggis yang dia makannya. Jika siswa dapat menjumlahkan banyaknya kelopak kulit manggis, maka untuk membuktikan benar atau tidaknya dengan cara membuka buah manggisnya dan hitung berapa banyak buah yang ada di dalamnya.
Bila jumlah keduanya itu terdapat 10 buah, maka siswa dikatakan berhasil menebak bahwa hasil dari 5 sama dengan 5 itu 10. Nah, next. Kita lihat ya, selain penjumlahan, konsep lainnya yang dapat digunakan untuk yaitu perkalian. Jadi berdasarkan definisi perkalian, maka dapat ditentukan sekumpulan buah manggis dengan banyak kelopak kulit yang sama. Permainan ini dapat diawali dari guru mencontohkan proses permainan. Misalkan diambil 5 buah manggis yang masing-masing memiliki kelopak kulit sebanyak 6. Kemudian, siswa diminta untuk menebak berapa banyak isi dalam keseluruhan buah manggis tersebut. Jadi dari gambar ini terdapat 5 buah manggis dengan masing-masing buah manggisnya itu ada 6 kelopak. Kalau digambarkan seperti itu, maka konsep perkalian yang dapat ditunjukkan ini adalah 5 dikalikan 6. Yang artinya 6 kelopak manggis tambah 6 kelopak manggis tambah 6 tambah 6 tambah 6. Selanjutnya, siswa dapat menghitung terlebih dahulu hasil dari 5 kali 6, kemudian mencocokkan dengan isi buah manggis tersebut. Yang kedua, inovasi pembelajaran matematika melalui metode rolling question untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir siswa. Desain metode rolling question ini sangat sederhana, yaitu berupa kartu soal dan kartu jawaban yang dibagikan kepada siswa secara individual. Jadi konsep dasar metode rolling question ini adalah pertanyaan atau soal yang dibuat siswa dalam kartu soal, kemudian digulirkan kepada siswa lainnya berdasarkan urutan absen siswa ataupun berdasarkan tempat duduk juga bisa. Dan dijawab pada kartu jawaban yang dipegang secara berkelanjutan. Yang ketiga, inovasi pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Menurut Trianto tahun 2011, CTL adalah suatu konsep dasar belajar yang membantu guru mengaitkan konten mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasikan siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya yang keempat ada pembelajaran melalui permainan tradisional, bekal, dan kelereng. Pada permainan ini, konsep yang digunakan yaitu konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama untuk konsep penjumlahan. Misalnya pemain ingin mengambil biji satu persatu. Maka konsep penjumlahan yang dilakukan adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6 atau 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6 dan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Yang kedua untuk konsep pengurangan. Dapat dipelajari setiap kali pemain menyebarkan biji bekel di lantai dan kemudian mengambil biji bekel tersebut. Misalnya saat biji bekel disebar, pemain dapat mengambil biji bekel satu persatu, yaitu 6 diambil 1, diambil 1, jadi sisa 4 biji bekel. Atau bisa dinotasikan sebagai 6 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian 4 biji berikutnya ingin diambil 2 sehingga 4 dikurangi 2 sama dengan 0 dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga untuk konsep perkalian yang terjadi saat permainan adalah ketika pemain mengambil 1 per 1 biji bekel, di mana banyaknya biji bekel saat pengambilan dikali dengan banyaknya proses pengambilan. Misalnya jika ingin mengambil 2 biji pada setiap pengambilan, maka pemain tersebut butuh 3 kali pengambilan. Dapat dituliskan sebagai 3 kali 2, sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Artinya 2 biji bekel dapat diambil sebanyak 3 kali tanpa pengembalian. Yang keempat, untuk konsep pembagian terjadi ketika pemain akan mengambil kembali biji yang sudah disebar di lantai. Hampir mirip dengan konsep pengurangan. Salah satu contoh pada pembagian yaitu untuk mengambil 6 biji bekel. Dapat dibagi menjadi 3 biji bekel di setiap pengambilan. Dapat ditulis 6 dibagi 3, artinya terdapat 6 biji bekel diambil 3 biji bekel pada setiap pengambilan tanpa pengembalian.
sehingga dapat 2 kali pengambilan dan sebagainya. Maka jawaban dari 6/3 adalah 2. Selanjutnya yang kelima, ada blogmatika. Inovasi pembelajaran matematika pada sekolah berbasis ICT. Mode pembelajaran yang digunakan pada inovasi blogmatika boleh kooperatif, langsung, ataupun berbasis masalah. Karena media blog ini hanya digunakan untuk penugasan di luar jam pelajaran. Adapun langkah taktis yang ditempuh oleh guru yaitu yang pertama, menjelaskan kepada siswa tentang prosedur penugasan atau bisa disebut kontrak pembelajaran. Yang kedua, apabila siswa belum mahir dalam membuat dan mengelola blog, maka guru harus meluangkan waktu untuk mengajari siswa bagaimana membuat akun blog dan bagaimana posting tulisan, khususnya untuk ketikan berupa rumus-rumus matematika yang biasanya rumit. Yang ketiga, apabila semua siswa sudah mahir, maka guru menugaskan kepada masing-masing siswa untuk membuat blog. Yang keempat, guru mulai memberi tugas kepada siswa untuk posting materi yang telah dijelaskan oleh guru di blog masing-masing dengan menggunakan bahasa sendiri. Yang kelima, guru memberikan beberapa soal kepada siswa, kemudian jawaban diposting di blog dengan syarat soal setiap siswa berbeda-beda untuk menghindari contek massal. Selanjutnya yang keenam, selain tugas individu, guru bisa memberikan tugas secara berkelompok untuk diposting di blog kelompok. Apabila guru menggunakan mode pembelajaran komparatif. Yang ketujuh, penilaian dapat dilakukan berdasarkan ketepatan waktu posting dan isi blog 90%. Jumlah pengunjung dan peminat blog itu ada 10%. Terus proporsi penilaian dapat diubah sesuai dengan keinginan guru dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya yang terakhir, mengklarifikasi jika ada jawaban siswa yang kurang tepat. Bisa dilakukan di kelas atau pada saat jam pelajaran atau pada saat posting langsung pada blog siswa yang bersangkutan sebagai komentar. Yang ketiga ada penutup. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan matematika dapat menggunakan berbagai macam media, contohnya benda sehari-hari ataupun permainan yang berkaitan dengan konsep materi matematika yang sedang diajarkan. Hal ini dapat membantu siswa memberi gambaran mengenai konsep materi yang sedang diajarkan, sehingga mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Diharapkan siswa akan senantiasa mengingat mengenai konsep tersebut karena benda-benda atau permainan tersebut akan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Penutup. Dengan adanya tulisan ini diharapkan semakin banyaknya inovasi dalam menyelesaikan masalah matematika. Hal ini akan mempermudah proses pembelajaran baik yang dirasakan oleh guru maupun siswa. Karena dengan bertambahnya inovasi dalam penyelesaian matematika, maka proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien serta menyenangkan. Cukup sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apakah ada yang ingin bertanya?